Jadi orang bisa merasakan kode ilahi apabila ada kepekaan ilahi pada dirinya. Sabar yang pertama itu menurut beliau sabar tepe paham. Tapi kalau beragama berbasis syahwat itu Wah, iya beda bahaya deh. juga. Kurikulumnya Kurikulumnya itu bukan kurikulum sekolah, tapi pola pendidikan samawi yang dia pakai. Oh, berarti rasa. Pola pendidikan langit, pola pendidikan Allah. Berarti saat kita berada di kondisi mengharuskan kita untuk sabar, sebenarnya pada saat itu Allah lagi merayu Iya, kita. kita kan sedang digombal sama Allah. tapi Romantis. Anda tidak peka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, Naya Burga, Country Burga dalam Seni Beragama. Alhamdulillah. Oke, di episode 1 sempat kita singgung masalah kesabaran adalah instrumen penting dalam merasakan cinta Allah. Oke. Wow. Oke, wow. Langsung ke kapang saja, Dek. Kesabaran karena sering Kak, Dek, dengar begini pendapatnya orang toh, macam-macam orang bilang. Kesabaran katanya itu kalau bisa mau pasrahkan. Apapun yang terjadi, itu punya Allah, jadi sabar saja. Ada juga yang bilang, tidak selamanya itu yang pendiam sabar. Dan tidak selamanya juga itu yang cerewet tidak sabar. Ada juga yang bilang, kesabaran itu kalau bisa mau kau tahan marah, mau sabar mau kau itu. Bagaimana menurut tak sebenarnya itu? Jadi ada sabar, pasrah, juga berani. Tapi saya tidak mau larikan ke situ ke kajian kita. Iya. Karena itu bisa mengarah ke kajian bahasa. Iya. Sementara kita kan ke rasa. Dari part sebelumnya kita bercerita tentang rasa. Sabar ini yang sangat penting dimiliki oleh seseorang. Karena ya sabar itu adalah instrumen utama untuk merasakan keberadaan Allah. Jadi orang bisa merasakan kode ilahi apabila ada kepekaan ilahi pada dirinya. Nah, kepekaan ilahi ini harus dibangun dengan kesabaran. Nah, jadi kalau kemudian orang yang mau poligami harus berbasis sabar, tidak boleh serta-merta untuk membenarkan saja keinginannya untuk berpoligami. Karena siapa tahu itu bukan bukan melaksanakan syariat, justru hanya melaksanakan syariat tapi berbasis syahwat. Wadidaw. Bahaya juga tuh. Iya, bahaya itu. Membenar-benarkan kan, sebenarnya membenar-benarkan keinginannya. Tapi kalau beragama berbasis syahwat itu iya bahaya beda juga. Iya. Beda deh. Ini saya maksud sebagai makam hati. Iya, makam hati. Level. Iya, makam itu level. Jadi level hati itu ada tingkatan-tingkatannya. Sehingga kemudian orang yang berada pada tingkatan hati sabar, makam hati sabar, insya Allah bisalah untuk itu, untuk melakukan poligami, untuk apa? Dengar gitu, kalau belum pesabar jangan coba-coba. Tidak ada yang bisa menimbang atau tidak ada yang tahu level sabarnya seperti apa. Jadi kalau mau aman jangan. Bahkan tingkatan sabar itu kalau menurut Guru Tampo Dalle, kalau kita baca Qaulus Shadiq fi Ma'rifatil Khaliq, terus ini disarah oleh Gurunda Haji Yambok Nawi, salah seorang orang tua kita yang terkenal, selalu memberi fatwa-fatwa kita di Jampu, di Sopeng, di daerah kami. Tingkatan kesabaran itu ada 3. Sabar yang pertama itu menurut beliau sabar tepe paham. Jadi sabar, yakin dan paham. Sabar, yakin dan paham. Jadi sabar dulu pertama. Persoalan hatinya di dalam berkecamuk kalau ada harapannya tidak sesuai dengan kenyataan
terus hatinya berkecamuk, ya oke, sabar saja dulu. Bentar deh, enggak apa-apa kan kalau saya potong. Jadi tadi adek bilang sabar saja dulu meskipun di dalam hatinya itu berkecamuk. Jadi sebenarnya itu sabar tingkatan pertamanya itu menahan amarah dulu. Iya. Menahan. Tidak, Menahan saja. Iya. Menahan. Iya, jadi tetap mengekspresikan akhlak mulia sekalipun hatinya berkecamuk. Jadi yang terekspresi tetap akhlak mulia, tetap tenang, tetap senyum. Kelihatan Iya. kan? Saya bilang kelihatan tenang, kelihatan senyum, kelihatan senang. Iya. Tapi di dalam hatinya itu berkecamuk. Iya, berkecamuk. Itu termasuk sabar level pertama. Iya. Oh iya, oke. Baik. Untuk orang yang pada level ini sabar, yakin dan paham. Nah, yakin itu dalam artian bahwa meyakini seyakin-yakinnya kalau Allah itu maha adil, Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi apa yang terjadi pada dirinya itu adalah bukti kasih sayang Allah, gitu. Nah, akan muncullah kemudian paham spiritual. Paham spiritual inilah yang berhubungan dengan hikmah. Famay yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Nah, barang siapa yang diberi hikmah, apa itu hikmah? Ada yang memaknainya dengan kebijaksanaan, ada yang memaknainya dengan keadilan. Tetapi hikmah itu adalah kalau menurut itu guru kita, Mbok Jinawi, hikmah itu adalah kebaikan tersembunyi, DC Malindrung. Iya. Kebaikan tersembunyi. DC Malindrung. Orang yang menemukan orang yang mendapatkan hikmah akan diberi kebaikan yang sangat banyak. Nah, kenapa sangat banyak? Karena tidak pernah lagi datang kepada dirinya sesuatu yang tidak baik. Baik semua. Sekalipun menurut orang secara umum itu tidak baik. Tapi bagi dia itu adalah kebaikan. Walaupun itu adalah kebaikan tersembunyi. Jadi orang-orang yang sudah berada di tingkatan apa tadi itu deh hikmah, paham, apapun yang datang, nasib seperti apapun yang Allah berikan pada dia tetap merasa itu kebaikan. Paham. Wow. Dan paham hikmah ini tidak bisa dipelajari. Maksud saya tidak ada bisa kurikulumnya itu bukan kurikulum sekolah, tapi pola pendidikan samawi yang dia pakai. Oh, berarti rasa. Pola pendidikan langit, pola pendidikan Allah gitu. Ya rasa. Dan itu tadi sabar. Ya kan, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Jadi pada dasarnya ketika Allah menguji kita, menempatkan kita pada situasi yang menempatkan kita harus bersabar, pada dasarnya Allah sedang mendidik kita dengan pola pendidikan samawi. Allah sedang mengkode kita. Allah sayang sama kita, tapi kepekaan ilahi kita tidak muncul dengan tidak bisa muncul dengan kode-kode itu. Berarti saat kita berada di kondisi mengharuskan kita untuk sabar, sebenarnya pada saat itu Allah lagi meraih kita. Iya, kita sedang digombal sama Allah. tapi Anda tidak peka dengan kode itu. Iya, okay. Kepekaan ilahi tidak muncul karena Anda tidak berusaha untuk sabar. Oke. Nah, asan takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Terkadang kita membenci sesuatu, kata Allah, tapi ternyata itulah yang terbaik bagi kamu. Karena di situ ada hikmah, ada kebaikan tersembunyi, DC Malindrung. Jangan sampai goyah keyakinan kita. Kan sabar, yakin, paham. Jadi sabar, yakin. Apa yang diyakini? Jangan sampai goyah keyakinan kita bahwa yang terjadi kepada kita ini adalah sesuatu yang tidak baik. Jadi mustahil Allah itu tidak sayang sama hambanya. Itu keyakinan itu yang harus ada selalu dalam hati. Itu ya yakin. Kalau dalam bahasa Bugisnya tepe. Jadi pada saat ada meki di titik di mana ini yang kasih Allah ini kebaikan. Berarti secara spiritual dan secara level kesabaran sebenarnya tanpa kita sadari naik level tak? Iya, karena ketika muncul paham spiritual itu, pada dasarnya seseorang telah merasakan kemahaasikan Tuhan pada dirinya. Jadi seni beragama tadi itu sudah sampai padanya. Karena dia bisa melihat, dia bisa merasakan kebaikan tersembunyi dari segala hal yang terjadi. Orang yang seperti ini kemudian setelah lewati beberapa tahap akan naik lagi kemudian ke tingkat kesabarannya. Menjadi sabara mapakarya wale maputi nokino.
Ini Sabara itu ya ini level kalau kedua. agak naik lagi levelnya. Iya, iya, iya. Jadi sabara, sabar, mapakarewale itu adalah rendah hati. Maputenok kinong itu adalah hatinya putih bersih jernih, ikhlas. Nah, gitu. Jadi ciri-ciri itu ada pada dirinya. Jadi ciri-ciri orang yang merasakan kode ilahi kemudian itu seperti itu. Sehingga orang yang berteriak meneriakkan kebenaran dengan berbasis rendah hati, dengan berbasis keikhlasan, maka itu akan ditangkap baik oleh para pendengarnya. Sekalipun kedengarannya marah-marah. Sama seperti Guru Farid misalnya, kalau dia marah kita, adakah kemudian santrinya kemudian yang marah telah semua melawan? Tidak kan? Karena apa yang diungkapkan oleh Guru Ta itu, oleh kiai kita, dia berbasis rahmat. Marahnya itu adalah marah kasih sayang. Gitu. Lalu kemudian kalau naik-naik lagi tingkatan kesabarannya adalah sabara, terus tawakal, terus syukur. Jadi sabara, tawakal, syukur. Jadi tawakal itu jadi tawakal jangan disamakan dengan berserah diri tanpa ada usaha, maksudnya dengan bukan pasrah, jangan disamakan dengan pasrah. Oh, berarti iya, selama itu begitu deh persepsiku bahwa pasrah itu adalah tawakal. Ternyata beda pala itu deh. Beda. Secara maknawi beda memang iya, itu. Berbeda. Perbedaannya letaknya di mana? Jadi pada dasarnya ada ayat dalam Al-Quran, falamma aslama watallahu lil jabin. Jadi ini ketika siapa namanya? Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya, dikatakanlah di situ ketika kondisi siap untuk menyembelih. Jadi sudah dimiringkan pelipisnya Nabi Ismail begini. Jadi sudah posisi siap. Di situ falamma aslama. Jadi dia berserah diri dulu, baru watallahu lil jabin, baru menempati posisi siap untuk menyembelih. Istilahnya. Berarti kalau di situ dari ayat itu dia lebih duluan kata aslama, baru pelaksanaan menyembelihnya. Berarti tawakal itu pada dasarnya dia tidak berada pada akhir ikhtiar. Justru tawakal itu dia berada pada awal mengawali ikhtiar, bersama ikhtiar dan menutup ikhtiar. Begitu. Jadi dia tidak berada pada akhir usaha saja. Mengawali ikhtiar, bersama ikhtiar dan menutup ikhtiar. Menarik sekali. Di situ aslama, jadi aslama. Jadi pada dasarnya Islam itu bukan sekedar keselamatan, tapi dia berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Iya. Menarik sekali. Terakhir syukur. Karena bersyukur. Tidak pernah lagi tidak bersyukur, syukur saja terus. Ya. Jadi apapun yang datang, banyak sedikit, bagi dia banyak semua. Karena tidak pernah lagi datang kepadanya sesuatu yang tidak baik. Senang, sedih, senang semua. Memang orang yang merasakan kode ilahi itu ciri-cirinya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi orang-orang seperti ini dia itu la khaufun alaihim, dia tidak pernah takut dengan masa depan, wala yahzanun, dan tidak sedih dengan masa lalu. Tapi ada pendapat yang sempat saya baca di sosial media, dia bilang justru saat muncul itu rasa ketakutan di masa depan, rasa sedihmu di masa lalu dan rasa takutmu di masa depan, di situ letaknya beda bisa kau temui Tuhan. Atau bagaimana pendapat itu tentang itu, pendapat tadi persepsinya orang itu? Tidak boleh disalahkan
pendapatnya orang, karena pendapat itu tidak bisa disalahkan, tidak bisa bisa disalahkan. Namanya juga pendapat, tidak boleh disalahkan, tidak boleh dibantai itu pendapat. Tapi ya boleh tidak sepakat. Nah, tapi kemudian seseorang itu harus meyakini apa yang menurut dia benar. Jadi tidak serta-merta menyalahkan orang lain, tetapi kemudian harus meyakini bahwa apa yang telah dia ketahui, apa yang telah dia kaji, itulah yang benar. Apalagi perbedaan jalur spiritual itu biasa. Intinya adalah rasa spiritual itu kemudian yang sama. Misalnya ada orang kalau ke Jakarta naik pesawat dari Makassar. Ada juga orang kalau ke Jakarta dia naik kapal laut, sehingga dia ungkapkan pengalaman perjalanannya. Atau tiba-tiba ada turbulensi di pesawat misalnya, yang dia ceritakan. Tentu cerita tentang turbulensi yang diceritakan orang yang naik pesawat dengan gelombang ombak yang dirasakan orang yang naik laut berbeda ceritanya. Tapi rasa yang ada di dalam hatinya, rasa kaget, rasa harapan untuk tetap selamat itu sama. Harapannya mengenai faktor yang ada kekuatan yang maha kuasa yang dapat menyelamatkan dirinya itu sama. Jadi ya, jalur spiritual orang bisa saja berbeda, tapi tidak bisa kemudian orang yang naik kapal laut mengatakan bahwa rasa selamat dari guncangan ombak itu lebih bagus, itu tidak bisa juga mengatakan lebih hebat, lebih dahsyat, itu lebih jago daripada selamat dari turbulensi pesawat. Begitupun sebaliknya, tidak bisa kemudian juga orang yang selamat dari turbulensi pesawat mengatakan bahwa ini lebih jago daripada orang yang selamat dari guncangan laut. Intinya ya sama-sama sampai di Jakarta. Intinya sama-sama selamat. Dan intinya sepertinya saat kita memohon pertolongan, arahnya sama. Bahkan orang yang ateis sekalipun mengaku bahwa tidak bertuhan, pasti kalau dalam keadaan terguncang seperti itu, apalagi istilahnya, Dek? Ini yang saya maksudkan sebagai chip ketuhanan. Jadi orang yang tidak meyakini Tuhan sekalipun, ditanamkan Allah ke dalam dirinya chip ketuhanan. Jangan dulu. Apa itu chip ketuhanan? Mau dibahas sekarang atau? Ya, mengenai chip ketuhanan kita bertemu di episode ketiga ya, insya Allah. Dalam waktu yang berbeda dan mungkin busana yang berbeda. Oke. Akhir kata, saya Nur Hinaya Burga atau Naya Burga dan saya Kadri Burga. Kami undur diri. Dan dengan ucapan Wallahu musta'an, walaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.